Kalau ngomongin HP flagship bekas, saya paling suka ngebahas flagship bekasnya dari Samsung. Mau itu seri S atau seri Note, yang pasti ada aja peminatnya. Mau itu kondisi layarnya shadow, burn-in, green screen, bodi lecet-lecet, dan layar tempelan sekalipun pasti aja ada yang beli. Nah, sama seperti yang mau saya review sekarang, yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan update seputar gadget dan smartphone terbaru. Saya Fedmus dan ini review Samsung Galaxy Note 20 Ultra. HP yang rilis di bulan Agustus tahun 2020 ini menurut saya masih sangat worth it banget buat kalian beli. Speknya yang dibawa juga tentunya spek kelas flagship dong, seperti layar Dynamic AMOLED yang punya refresh rate sampai 120Hz. Ada prosesor Exynos 990 dan tentunya kamera 108 megapiksel. Anjay, gede pisan euy. Oke lanjut, desain HP ini sama seperti seri Note pendahulunya yang punya bentuk layar ngelengkung di kedua sisinya. Dimensinya lebih besar dari Note 10 Plus dengan panjang 16,5 cm dan lebar 7,7 cm. Di bagian bawah sini ada port USB Type-C, mikrofon, speaker, dan stylus yang sangat disayangin kenapa penempatannya di kiri. Penempatan stylus kayak gini menurut saya jadi kagok kalau pas mau ambil stylus, ya nggak sih? Di bagian kanan sini ada power button dan volume button. Di bagian atas ini ada mikrofon dan slot SIM card nano SIM hybrid. Dan di bagian kiri cuma ada garis antena aja. Di bagian layar dan back cover HP ini Samsung ngasih proteksi yang the best banget di kelasnya, yaitu Gorilla Glass Victus yang kalau HP ini kalian banting tetap aja pecah. Dan gak lupa Samsung nyematin sertifikasi IP68 buat kalian yang doyan bawa HP ini basah-basahan. Bukan flagship Samsung namanya kalau layarnya nggak pakai panel AMOLED. Di Galaxy Note 20 Ultra ini Samsung pakein panel AMOLED 2X 2 kali atau apalah terserah kalian nyebutnya, yang udah dapet skor A+ dari DisplayMate. Mantep kan? Di layar 6,9 inch dengan resolusi Quad HD ini Samsung gak lupa nyematin HDR10+. Sumpah ini bikin betah banget buat nonton. Ditambah kerapatan pixel 496 ppi yang kalau dilihat-lihat icon di home screen ini kayak yang ngambang di atas layar gitu. Tapi sayangnya refresh rate 120Hz cuman bisa dipakai di resolusi Full HD Plus aja. Dan buat kalian yang suka nonton atau dengerin musik dengan suara yang keras, HP ini ngasih experience dengan dual speaker stereonya yang sangat baik. Salah satu yang harus diperhitungin kalau mau beli Android adalah support operation sistemnya. Kabar baiknya, meskipun awal rilis bawa Android 10, Samsung masih ngasih support untuk HP ini sampai sekarang. Nyatanya HP ini masih kebagian Android 12. Semoga aja ketika rilis Android 13 nanti HP ini masih kebagian jatahnya juga. Urusan UI, Samsung pakai andalan mereka yaitu One UI 4.1. Semua orang pasti bakal suka sama UI ini karena mudah dioperasiin dan mudah dipahamin. Gak seperti di Amerika sana, Samsung Galaxy Note 20 Ultra pakai chipset Snapdragon 865. Dan yang saya review ini adalah unit resmi Indonesia yang pakai chipset Exynos 990 dengan GPU Mali G77 dan memori 8GB. Buat kalian yang masih ragu sama chipset di HP ini apakah bakal awet buat pakai 2-3 tahun ke depan, tenang, Samsung gak bakal buat prosesor yang gak nunjang kinerja HP-nya. Dan Exynos 990 ini adalah rival dari Snapdragon 865. Yang secara nggak langsung Exynos 990 ini setara dengan Snapdragon 865. Kalau ngelihat skor, jelaslah Exynos di bawah sedikit si Snapdragon 865. Tapi apalah artinya angka, toh buat main game dengan grafik resolusi tinggi, Exynos 990 masih bisa ngehandle dengan cukup baik.
Pertama tahu HP ini punya resolusi 108 megapiksel di kamera utamanya, wah ini cakep, pasti hasilnya bagus banget. Eits, yang berspekulasi kayak gitu belum tentu resolusi tinggi punya hasil yang bagus. Resolusi tinggi pada kamera nguntungin kalian pas butuh buat print atau cetak dengan ukuran yang gede. Resolusi 108 megapiksel punya output gambar 3000 x 4000 piksel, yang kalau dikonversiin ke cm jadi 141 x 105 cm. Cukup lah ya buat foto keluarga, terus print dan pajang di ruang tamu. Kamera keduanya punya resolusi 12 megapiksel periskop telefoto, 5 kali optical zoom dan 50 kali hybrid zoom. Dan kamera ketiganya punya resolusi 12 megapiksel ultrawide. Gak cuma mampu ngerekam 4K, HP ini sanggup ngerekam sampai 8K 24 fps. Ya walaupun sebetulnya percuma karena layar di HP ini cuma sanggup nampilin sampai Quad HD aja. Lanjut urusan perselfian, kamera selfie di HP ini punya resolusi 10 megapiksel dengan fitur HDR dan sanggup ngerekam video 4K 60 fps dan Full HD 30 fps, dan ini hasilnya. Dengan layar dan resolusi yang besar, harusnya Samsung ngasih kapasitas baterai yang besar juga. Nggak kayak di Samsung S20 Ultra yang ngasih baterai sampai 5000 mAh. Di HP ini malah disunat 500 mAh. Untungnya ada pilihan refresh rate adaptif di Note 20 Ultra ini, yang harusnya ngebantu masa pakai baterai dengan cara ngirim hertz sebanyak yang diperluin aja. Dan lagi-lagi Samsung nyunat transfer daya baterai di HP ini, yang cuma pas charging sampai 25 watt aja, nggak seperti di S20 Ultra yang bisa sampai 45 watt. Kesimpulannya, kalau ngomongin harus atau nggak harus beli HP ini di tahun 2022 ini, sebetulnya kembali ke spend money kalian terhadap barang ini. Kalau ngelihat harga bekas HP ini termasuk stabil untuk unit resmi Indonesia. Di beberapa toko online masih ngejual dengan range harga 9-11 juta, tergantung kapasitas memori dan kondisi HP-nya sendiri. Misalkan kalian dapat harga 9 juta untuk kapasitas memori 8256 GB. Kondisinya bagus, nggak ada minus, dan kalian mau pakai HP ini buat 2-3 tahun ke depan. Menurut saya sangat-sangat worth it banget kalian beli HP ini di tahun 2022 ini. Walaupun sebenarnya saya sangat nyayangin dengan pengisian dayanya yang cuma 25 watt aja. Mungkin ini jadi masalah buat sebagian orang, tapi buat kalian yang rutinitas dengan HP ini cuma nonton, foto-foto, main game ringan, chattingan, tiktokan, dan kepoin story mantan di Instagram, semua itu bakal kebayar lunas dengan benefit-benefit yang lain, seperti layar yang super jernih, Exynos 990, kamera resolusi besar, hasil kamera yang bagus, user interface yang friendly, dan tentunya nama besar Samsung itu sendiri. Dan ingat, satu lagi benefit yang menurut saya nggak bisa dimiliki flagship lain adalah adanya stylus di HP ini. Oke, jadi itu aja review Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan informasi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.